Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah dalam bab muamalah bersama Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullahu taala. Pembahasan yang akan kita simak bersama dan kita pelajari dari kitab Syarah Umdatul Fiqih dalam pembahasan bab wasiat, dan insyaallah kita akan memberikan kesempatan bagi ikhwah untuk bertanya dalam pembahasan di pagi hari ini. Anda bisa menyampaikan di line telepon 0218236543, pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama, dan jangan lupa menyertakan nama dan alamat Anda. Kita mulai kajian dan pembahasan pagi ini. Kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan pembahasan wasiyah, pembahasan muamalat dari kitab Umdatul Fiqh yang disyarah oleh Profesor Dr. Abdullah bin Jibrin rahimahumullah. Masuk bab al-wasi, yaitu ketentuan tentang orang yang bertindak sebagai penerima wasiat. Dia akan melakukan wasiat dari seseorang. Ya, fadhal. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babul musa ilaihi tajuzul wasiyatu ila kulli muslimin akilin adlin min al-dhukuri wal inathi bima yajuzu lil musi fi'luhu min qadha'i duyunihi wa tafriqi wasiyatihi. Bab penerima wasiat. Wasiat boleh diberikan kepada setiap muslim berakal, adil, baik laki-laki maupun wanita, menyangkut hal-hal yang diperbolehkan bagi pemberi wasiat, min qadha'i duyunihi, yaitu dengan membayarkan atau seperti membayarkan utang-utangnya dan membagikan wasiatnya. Fayu'ti kullu syakhsin mimman usiya lahum hadzal mayyit haqqahu min mali hadzal musil mayyit. Maka pemberi wasiat memberikan kepada masing-masing dari yang diwasiati oleh mereka dari mayit tersebut haknya dari harta yang diwasiat, harta mayit. Nah, wa nadhara fi amri atfalihi, dan juga merawat anak-anaknya, wa tazwiju banatihi, ya, menikahkan anak perempuannya. Kama tajuzu wasiyatu bi taqsilihi wa takfinihi wa shalla alaihi, sebagaimana diperbolehkan bagi penerima wasiat untuk memandikannya, mengkafaninya dan mensolatkannya, wa nahwi dzalika, dan hal-hal yang lainnya, lisubuti dzalika an jam'i sahabati fi aktsari min mas'alatin min masail sabiqah, karena tetapnya perkara tersebut dari kalangan para sahabat dalam banyak permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas. Taqra'ul hamish. Rawal Imam Ahmad al-awwal al-awwal as-sahihu al-thani. Rawal Imam Ahmad bisnadin hasan an Utsman ibn Maz'un awsa ila akhihi, ini Qudamah bitazwiji ibnatihi, wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akrahu ala dhalika, wa thabata an Abi Bakr radhiyallahu anhu annahu awsa an taghsilahu
زوجته أسماء بنت زوجته أسماء بنت عميش. وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين. وثبت عن جماعة من صحابة أنهم أوصوا أن يصلي عليهم بعض صحابته فنفذت وصاياهم. وقد سبق تخرج هذه الآثار في المسألة 637. وروى أبو داود بإسناد صححه الحافظ في التلخيص عن عمر رضي الله تعالى عنه أوصى أن تلي حفصة رضي الله تعالى عنهما وقفه ثم يليه ذو الرأي من أهلها. نعم. diriwayatkan Rawi Ibnu Majah, Rawi Ibnu Sa'id wa Darimi wa binahwihi bi isnadin sahih wa rawahu Ibnu Abi Saybah bi sanadin fihi inqita'. Wa al-Bukhari fi wasaya bab qaul Musa li wasihi ta'ahada waladi. Wa Muslim an Utbah ibni Abi Waqqas ahida ila akhihi Sa'd ibni Abi Waqqas an ibn Walidah zam'a minhu wa qala lahu iqbidhu ilayka. فاختصم سعد وعبد ابن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم به صلى الله عليه وسلم لعبد. وروى البخاري أن عمر رضي الله عنه أوصى إلى ابنه عبد الله ابن في قضاء ديونه. وروى البخاري أن زبير رضي الله عنه أوصى ابنه عبد الله يوم الجمل فقال له إني لا أراني إلا سأقتل يوم مظلوما فبع مالنا فاقضي ديني. وروى بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة يوصوا إلى الزبير. ينظر في المسند الأحد غريب الحديث طبقات الكبرى الفردوس المعجم الكبير السنن الكبرى تاريخ دمشق. نعم. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Utsman bin Maz'un. Bahwa Utsman bin Mas'un radhiyallahu ta'ala anhu mewasiatkan kepada saudaranya Qudamah untuk menikahkan putrinya. Ya. Jadi ini bab al-musa ilaih. Nah, wasi itu bagaikan wakil. Kalau wakil dia masih hidup. Nah, kalau ini dia kalau saya wafat, tolong kamu menjadi wasi saya, lakukan hal ini. Ya. Mamanya silahkan kau mohon nanti engkau menikahkan putri-putriku, ya, atau mandikan aku ketika aku wafat dan seterusnya, atau rawat anak-anakku, ya, jaga mereka, ya, seperti yang dilakukan banyak sahabat Nabi, atau bayarkan hutang-hutangku. Lanjut. Nah, dan Nabi SAW menyetujui atau memberikan takrir terhadap perkara tersebut, sebagaimana telah sabit dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa beliau memberikan wasiat untuk memandikan istrinya, atau zaujatuhu, memandikan dirinya. Beliau bahkan mewasiatkan kepada istrinya Asma binti Umaysh, kalau saya wafat, kamu yang mandikan saya. Nah, saya. Ya. Ya. Ini menjadi dalil perbuatan wasiatnya Abu Bakar bahwa suami istri boleh memandikan. Saya. Ya. Dan telah sabit dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau berwasiat untuk memandikan Muhammad bin Sirin, untuk kepada Muhammad bin Sirin untuk memandikan beliau, itu Anas bin Malik. Nah, kalau saya wafat, wahai Muhammad bin Sirin, kau yang memandikan. Muhammad bin Sirin tabi'in, kibari tabi'in besar, insyaallah. Dan dia ulama tabi'in, murid dari Anas bin Malik. Maka dia beri wasiat kepada muridnya hal tersebut. Nah, dan telah sabit dari sejumlah sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bahwa mereka memberikan wasiat agar mensolatkan mereka atau sebagian sahabat, fanafadat wasayahum, maka ditunaikanlah wasiat-wasiat mereka. Ya, begitu juga sejumlah sahabat Nabi, mereka berwasiat, kalau saya wafat, hendaklah Anda yang sahabat Nabi juga
ikut menyolatkan saya atau engkau jadi imamnya, ya, ini dinamakan juga wasiat saya. Ya. Dan ini tentu suatu hal yang baik. Anda ingin mengakhiri hidup di dunia Anda melalui tangan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Jalla fi'ula. Ya. Masya Allah. Kemudian Umar. 6. Wal Bukhari 6. Dalam wasiat bab qal Musa musil wasihi, yaitu bab perkataan pemberi wasiat kepada wasiatnya. Anna Umar awsa anta li Hafsa. Aina. Satrain qablah. Sabaqat fanafadat wasayahum. Sahih. Dan kemudian telah sabit dengan sanad yang sahih bahwa Umar radhiyallahu ta'ala anhu berwasiat an tali Hafsah waqfahu kepada Hafsah. Beliau berwasiat kepada Hafsah, bila aku wafat, selagi aku hidup, aku yang menjadi nazir pada harta wakafku. Bila aku wafat, engkau yang menjadi nazir, engkau yang menjadi wali. Ya, itu wasiat beliau kepada putrinya Ummul Mukminin. Bila engkau wafat, maka anak-anakmu yang mempunyai kecerdasan yang bijak, dia yang akan menggantikan sebagai nazir wakaf ini. Karena wakaf perlu nazir. Dan nazir perlu orang yang amanah dan profesional. Masya Allah. Ya. Kalau tidak, wakaf itu harusnya mendatangkan hasil, malah bangkrut. Ya. Kalau dia salah tata kelola atau tidak amanah, korupsinya itu harta wakaf, hasil wakaf, dan tidak diberikan kepada, umpamanya wakafnya berikan untuk fakir miskin, ambil 20% untuk biaya maintenance harta wakaf, kebun kurma, dan untukmu ambil gaji UMR, umpamanya gaji umpamanya ujrah misli. Maka kalau dia tidak amanah, tentu dilebihkannya untuk dia. Ya, harusnya gaji dia bulanan sebagai nazir hanya 4 juta, diambil mungkin 10 juta. Diambilkannya dari bagian fakir miskin. Ya, atau berkuranglah hak fakir miskin. Atau diambilkanlah dari yang 20% yang untuk maintenance kebun tadi, sehingga dengan demikian tidak dibelinya pupuk, kebun rusak, itu hasilnya menjadi sedikit. Ya, lanjut. Dan diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam sahihnya dalam wasaya, yaitu bab perkataan pemberi wasiat kepada penerima wasiat. Tahad waladi, jaga dan rawatlah anak-anakku. Dan juga diriwayatkan Muslim dari Utbah bin Abi Waqqas, meminta kepada saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk merawat dan menjaga Ibnu Walidah Zum'ah minhu, dan berkata, iqbidhu ilaik, jaga dan rawatlah dia. Faqtasama Sa'ad wa Abdu ibn Zum'ah. Kemudian Sa'ad dan Abdu bin Zum'ah bertikai, bersengketa dalam permasalahan ini dan membawanya kepada Rasulullah SAW. Fakama bihi SAW li abdin, maka Rasulullah menetapkan hukum untuk abad. Diriwayatkan dari Imam Bukhari bahwa Umar radhiyallahu anhu mewasiatkan kepada putranya Abdullah untuk menunaikan hutang-hutangnya. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Zubair radhiyallahu anhu berwasiat kepada putranya Abdullah pada perang Jamal dan berkata, inilah arani ila asaqu yamal mazluman, sesungguhnya aku melihat memprediksi bahwa aku akan terbunuh pada hari ini, terzalimi. Fabi' malina, maka juallah hartaku, faqdi daini, maka tunaikanlah dengan harta tersebut hutangku. Kemudian
diriwayatkan dari sanad-sanad yang banyak bahwa sejumlah besar sahabat mewasiatkan kepada Zubair. Nah, Ya, Zubair itu banyak memegang harta orang-orang Insyaallah. karena beliau adalah hawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak dari bibi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sofia, sepupunya Nabi. Orang-orang yang ingin safar, berdagang keluar ke Syam atau ke Yaman itu butuh 2 bulan pergi dan pulang. Ya, dagang. Maka harta-harta mereka tentu kalau di rumah dikhawatirkan rumah ambruk segala macam, ya, harta hilang. Maka mereka menitipkan hartanya kepada Zubair bin Al-Awwam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Zubair mengatakan, ij'aluhu qardan, jadikan akadnya qard, bukan akadnya titipan. Karena kalau akadnya titipan, kalau hilang saya tidak tanggung jawab. Tapi kalau akadnya qard, berarti menjadi milik saya, boleh saya pakai, saya putarkan, dan saya wajib mengganti apapun yang terjadi. Kalau kalian taruh wadiah ke saya, terjadi hal yang sama di rumah saya, gempa atau angin besar atau banjir, harta kalian hilang, harta saya juga hilang. Tapi kalau saya pinjam, harta saya pun hilang, saya wajib mengganti. Ya, ini bank pertama di dunia Islam. Bank, akhi. Akadnya bukan wadiah, akadnya qard. Dinaskan dalam kitab Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, ij'aluhu qardan. Karena qard, dia boleh putar. Dia putar, uang itu dia belikan kebun-kebun kurma. Maka itu yang dia wasiatkan kepada putranya Abdullah. Sehingga hutangnya banyak. Ya, hutangnya karena dia sebagai bank itu banyak hutang dan pihak ketiga, ya, yang jadi yang di tangan dia menjadi milik dia, hutang. Maka dia mewasiatkan kepada anaknya Abdullah bin Zubair bahwa jual harta-harta bila aku wafat untuk membayar hutang-hutang ke orang-orang para nasabah. Bila terjadi keterlambatan pencairan, penjualan harta, kebun, segala macam, kau berdoalah kepada Allah, bacalah Allahumma ya Rabba Zubair, iqdi daina Zubair. Wahai Allah, Tuhannya Zubair, bayarkan hutang Zubair. Pendek doanya. Abdullah mengatakan ketika dalam eksekusi mencairkan harta-harta beliau, kebun-kebun beliau, maka aku berdoa kepada Allah, ya Rabba Zubair, iqdi daina Zubair. Allah mudahkan. Ini tawassul dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdullah mengatakan dulu bapaknya membeli sebanyak 170.000 1.700.000 dinar. Ketika dia beli 700.000 dinar. 700.000 dinar. Ketika dia jual 1.700.000 dinar. Ya, berarti ada pertambahan lebih 1000%. Ya. Seperti itu. Ini dinamakan orangnya wasi atau musa ilaih. Kembali kita ke matan. Syaratnya dia adalah adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Muslim pertama. Muslim. Kemudian berakal. Ya. Kemudian adil. Adil itu kalau dalam bahasa para ulama adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar
dan tidak sering melakukan dosa kecil dan hal-hal yang merusak muruah harga diri. Dosa besar jelas, tak pernah bikin riba dan selainnya. Dosa kecil juga jelas. Muruah tidak dosa, tapi menurunkan wibawanya. Ya. Dan itu berbeda dari masa ke masa. Kalau di masa dahulu, orang yang tidak memakai tutup kepala, peci, itu muruahnya hilang. Dianggap orang yang tidak bagus lah gitu. Ya. Dan tentu beda dari masa ke masa. Sekarang ketika orang terbiasa tidak memakai tutup kepala, tidak merusak muruah. Dan muruah itu karena tidak adil, lawannya fasik, tidak boleh jadi saksi nikah. Maka kalau dahulu di kampung-kampung, orang yang nggak pakai topi, peci, tidak bisa menjadi saksi nikah, saksi nikah dan wali nikah. Itu dahulu. Sekarang tentu sudah berbeda. Kalau orang yang tidak pakai peci, muruahnya rusak, nggak boleh jadi saksi nikah, nggak ada jadi saksi sekarang. Ya. Dan ini sekarang kalau orang aurat kan adalah laki-laki lutut dengan pusar. Tapi bagaimana kalau seorang guru ngajar dengan kaos? Tidak membuka aurat, kaos dalam atau kaos apa namanya? Kan ada kaos pakai baju kaos. Kan tidak layak guru, tidak berwibawa kalau pakai kaos. Atau ustadz ngaji. Jadi imam, habis itu dia misi kajian dan pakai baju kaos. Yang tak pakai apa namanya, nakrah. Kaos apa namanya? Oblong. Kaos oblong. Ya, pakai kaos oblong. Aurat tertutup. Tidak ada, bukan dosa kecil. Tapi ini menurunkan muruah. Khadimul muruah. Ya, khadimul muruah. Itu menjadi syarat. Kemudian baik boleh laki-laki dan boleh perempuan. Jadi Umar mewasiatkan kepada putrinya Hafsah. Jadi wasinya beliau. Bima yajuzu lil musi fi'luhu. Dia akan melakukan, si wasi ini melakukan hal-hal yang boleh dilakukan oleh musi, orang yang memberikan wasiat itu. Ya, apa saja bentuknya, boleh membayarkan hutang-hutangnya. Ya, ini bagus, akhi. Ya. Tidak semua orang punya istri yang mentalnya kuat. Karena menghadapi bila Anda seorang laki-laki, seorang suami wafat. Lalu orang-orang, bukan debt collector, orang-orang yang punya piutang kepada Anda, baik piutang dagang atau piutang konsumtif, dia ingin menagih ketika Anda sudah wafat, dia tentu akan nagih ke ahli waris. Biasanya ke istri. Kasihan kalau istri Anda yang dikejar-kejar. Ya. Maka kalau Anda punya wasi, ini suatu hal yang bagus. Cari laki-laki, umpamanya kerabat, teman, murid, ya, adik, abang, kakak, ayah, adik, orang-orang yang wasi. Dan dia katakan, bila saya wafat, ya, alhamdulillah, saya punya harta yang, aset yang cukup untuk membayar hutang-hutang saya. Tapi tentu para pemberi piutang ini, mereka tipenya ada yang sabaran, ada yang nggak sabaran. Belum tentu hutangnya bisa langsung terbayar dengan harta saya, dengan uang. Mungkin nunggu waktu, jeda waktu untuk mencairkan beberapa aset untuk dijual. Itu tentu butuh menghadapinya orang yang punya bermental kuat, adil, ya.
Begitu juga boleh mewasiatkan tafrik wasiyatihi. Ya, dia mengatakan bila saya wafat, saya ada wasiat, yaitu sepertiga dari harta saya untuk dakwah-dakwah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, baik berbentuk pesantren, berbentuk lembaga, media dakwah, televisi, radio, dan seterusnya. Kamulah yang nanti menjadi wasi saya, penanggung jawab. Ya, karena saya tahu anak-anak dan istri saya orang-orang amanah. Tapi siapa yang menjamin? Ya, karena namanya manusia seamanah-amanahnya, dengan harta kadang goyang amanahnya. Dia nanti merasa saya adalah ahli warisnya. Kenapa? Untuk dakwah-dakwah. Saya penting untuk saya juga. Sedangkan Anda yang punya harta tadi ingin mendapatkan amal jariah, sedekah jariah. Ya, maka itu pentingnya orang di luar ahli waris ini yang mempertahankan hak Anda. Wasi tadi. Ya. Atau dia menjadi wasi, penerima wasiat Anda untuk mengurus anak-anak laki-laki Anda, anak-anak Anda yang belum balik, atau putri-putri Anda, dia yang menikahkannya. Karena umpamanya la qadarallah, saudara-saudara Anda salat pun kadang bolong-bolong. Khawatir kalau Anda wafat, ya, Anda sedang sakit, umpamanya khawatir Anda wafat, ini saudara-saudara Anda ini menjadi wali otomatis. Nah, khawatir nanti dia asal menikahkan putri Anda. Yang dia lihat adalah ini pekerjaannya bagus apa tidak. Bukan soleh dan tidak, sholatnya enggak diperiksanya. Ya. Maka Anda tunjuklah wasi. Bila saya wafat, kamu yang bertanggung jawab menikahkan putri-putriku. Ya. Cari orang menantuku adalah orang-orang yang sholat 5 waktunya tidak pernah bolong, selalu berjamaah di masjid. Ya, karena orang-orang seperti ini hilang sifat kemunafikannya. Itu jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecil kelihatannya sholat di masjid 5 waktu berjamaah, tapi itu membedakan antara orang munafik dan tidak. Ya, kalau dia menjaga sholatnya, takut kepada Allah, otomatis putri Anda di tangan dia amanah yang dia terima dari wasi Anda, dia tidak akan berani menyia-nyiakan. Ya, tapi kalau saja kewajibannya kepada Allah dia sia-siakan, sholatnya bolong-bolong, tanpa ada uzur, jarang ke masjid, ya, tentu amanah Anda, putri Anda sangat gampang dia lalaikan, abaikan. Ya, ada mujma'un alaihi. Nah, sudah. Wa hadza mujma'un alaihi fil jumlah. Nah, salah. Ini ijma' para ulama syar'i. Nah, Hafisan. Baik. Jazakallah khairan, barakallahu fik. Demikian pemirsa dan pendengar Radio Roja, beberapa poin berkaitan dengan persyaratan dan ketentuan penerima wasiat yang dijelaskan, dan kita akan membuka soal jawab untuk memperdalam pembahasan. Bagi Anda yang baru bergabung di dalam bab wasiat di pagi ini, kami memberikan kesempatan via telepon di 021 823 6543. Baik, kita awali dengan pertanyaan via telepon sebelum pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Hamba Allah Yunaldi di Lubuk Basung, Kabupaten Nagan, Sumatera Barat. Pak Ustaz, saya tanyakan, kalau kita menyimpan uang di bank itu, misalnya yang BSI itu,
kalau akad wadiah dia nak bertanggung jawab kalau uang kita kalau dia bangkrut. Kalau memang gitu, bagaimana akadnya yang dia bertanggung jawab kalau dia bangkrut? Ya. Baik. Baik, kita akan simak jawabannya Pak. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Kalau kita nabung di bank syariah di Indonesia dengan berbagai merek dagangnya, itu mereka namakannya wadiah. Padahal uang kita dipakainya, ya, untuk dipinjamkannya untuk usahanya dia ada. Maka seluruh ulama dunia dalam beberapa seminar-seminar internasional resolusinya bahwa akad di bank mau konvensional mau syariah, akad menabung itu adalah qard. Nah, realnya, kenyataannya pihak bank memakai uang kita. Harusnya dia tidak boleh pakai kalau wadiah. Ya, bila dia pakai, kalau titipan, ya tidak boleh dipakai lah. Anda nitip mobil ke tukang parkir, lalu tukang parkir bawa pergi angkat cari penumpang, itu titipan pengkhianat namanya. Penerima titipan berkhianat, maka akadnya qard, ya, karena dia pakai. Karena akad itu walau tulisannya wadiah tapi dia pakai, berubah dia menjadi qard. Karena itulah di bank konvensional, di bank syariah, bila dia memberikan manfaat, bank memberikan manfaat, ya, buka rekening tabungan wadiah di kami, selama minimal dana Anda sekian juta, tidak boleh diambil selama 6 bulan, kami kasih hadiah motor. Itu hadiah itu jadi riba, karena manfaat dari akad qard, ya, di mana nasabah sebagai mukrid memberi pinjaman dan bank sebagai muqtarid penerima pinjaman. Penerima pinjaman memberikan manfaat, itu namanya riba. Kalau bank di konvensional, ya, itu jelas-jelas itu riba karena akadnya qard. Di bank syariah juga sama perlakuannya, sama-sama dana dipakai. Jadi mereka namakan wadiah, ya, itu tidak sesuai dengan akad sesungguhnya. Bapak jangan cemas, itu akad qard Bapak, bukan wadiah. Ya. Aman dan aman. Bapak Rinaldi, ya, Masya Allah. Demikian Pak, semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali bagi ikhwah yang ingin bertanya. Nah, silakan di line telepon 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Kia di Bandung. Baik, silakan Umu Kia. Ya, Afwan Ustaz mau bertanya. Jadi ada seorang perempuan, ya sebut A aja Ustaz ya. Jadi beliau ini lagi dalam proses berpisah dengan suaminya, lagi dalam proses di pengadilan agama Ustaz. Nah, kemudian A ini memiliki 4 anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan. Sementara ayah dari anak-anak ini tuh ya terlihatnya ya kurang mampu lah Ustaz untuk bisa membiayai anak-anak secara pendidikan ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah A ini boleh untuk mengajukan ke Badan Amil gitu Ustaz untuk mengajukan biaya pendidikan untuk 4 anaknya ini Ustaz? Nah, itu saja pertanyaannya Umu. Afwan, pertanyaan kedua boleh? Silakan. Ya, jadi ada sebuah keluarga itu akan menjual sebidang tanah dan aset-aset dari mendiang orang tua gitu ya, jadi harta waris. Nah, pertanyaannya adalah ketika harta waris ini misalnya sebidang tanah atau rumah tersebut terjual, apakah harus dikeluarkan dulu Ustaz sebelum dibagikan sebagai pembagian hak waris kepada para ahli waris ini, apakah harus dikeluarkan dulu zakatnya Ustaz dan berapa besarnya gitu? Ya, baik. Nah, jazakallahu khair. Kita akan simak jawabannya. Barakallahu fiik.
Baik, silakan Ustaz. Ya, yang pertama, anak-anaknya butuh pendidikan sedangkan orang tuanya tidak mampu. Nah, Dilihat pendidikan apa yang dia butuhkan. oke. Kalau pendidikan yang menjadi wajib belajar 9 tahun, Nah, itu iya. Karena negara mewajibkan. Atau kalau pendidikan ilmu syar'i dan anak ini cerdas, ya, walau lebih 9 tahun sampai S1, S2, S3, ya, boleh diambilkan dari amil zakat, datang ke amil zakat. nah, Atau bukan pendidikan ilmu syar'i, S1, S2, S3, umum, tapi bermanfaat untuk umat. Ya, dan anak ini cerdas. Bukan bukan rata-rata, di atas rata-rata kemampuannya. Sehingga dengan nanti setelah dia menguasai ilmu itu, dia akan bermanfaat untuk umat. Itu boleh. Bukan sekedar dia dengan berkuliah, dengan sekolah, dia mampu untuk bertahan hidup. Bukan. Tapi ada manfaat dari dana tersebut, dana zakat tersebut. Itu yang pertama. Maka silahkan saja datang ke lembaga amil zakat. Nanti di lembaga amil zakat yang melihat apakah mustahik atau tidak. Kemudian yang kedua, menjualkan harta tidak semuanya terkena zakat. Jual harta yang terkena zakat itu kalau itu adalah tujuannya laba. Orang yang mencairkan aset agar bisa dibagi dalam bentuk uang, itu tujuannya bukan laba. Tujuannya adalah cair secepatnya. Ya. Maka ini tidak termasuk dalam harta terkena zakat. Tapi kalau sudah dalam berbentuk rupiah, walau tadi 2 tahun, 3 tahun dia jualkan belum laku-laku, tahun kelima laku, ada zakatnya? Tidak ada. Karena ini ingin dicairkan. Uangnya ini dibagi ke masing-masing ahli waris. Bagi ahli waris yang dapat dari uang tadi sampai nisab, setelah 1 tahun semenjak dia terima, masih 1 nisab, ya akan ada kewajiban zakat. Bila dia terima belum 1 tahun, sudah habis, tidak ada kewajiban zakat. Ya. Zakat bukan pajak kaum muslimin, kaum muslimat, sehingga setiap menjual, membeli, ya, terkena ada zakatnya. Itu PPN, ya ada. Tapi kalau zakat bukan begitu. Dan tidak bisa disamakan, Ustaz. Dua hal yang berbeda. Zakat kewajibannya dari Allah Azza wa Jalla. Pajak dari manusia. Zakat tujuannya membantu orang yang lemah, orang yang zalim. Pajak tidak memenuhi kriteria itu. Billahi taufiq. Nah, jazakallah khair. Demikian Ummu Kia di Bandung, dan ada beberapa tambahan yang merupakan jawaban. Semoga bermanfaat. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon 6. Silakan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Ummu, di mana? Dari hamba Allah Di mana? di Serang. Baik, silakan pertanyaannya. Ya, jadi mohon izin mau bertanya. Saya ini dengan suami memiliki cicilan kendaraan mobil dengan di atas nama saya sendiri sebagai istri. Lalu berjalannya waktu sekitar 2 tahun, mertua saya ini, ibu dari suami saya, selalu gunakan kendaraan tersebut setiap hari. Memang digunakan untuk operasional berkendara kerja gitu ya. Tetapi lama-kelamaan kami tuh ingin berniat untuk menjual kendaraan tersebut untuk mengurangi pengeluaran. Tapi ketika kita ingin jual, mertua saya tidak menyetujuinya. Mertua saya minta cicilan tersebut diteruskan oleh beliau gitu. Tapi tanpa transaksi untuk membayar atau membeli, hanya meneruskan cicilan banknya saja gitu Pak. Kendaraan tersebut
masih atas nama saya, belum balik nama. Dan saya pun atau suami saya pun sudah tidak gunakan mobil tersebut. Digunakannya hanya kesempatan saat libur saja gitu. Jadi saya mau bertanya, status kepemilikan mobil saya ini bagaimana gitu? Apakah masih milik saya atau suami saya? Apakah memang harus pakai transaksi untuk minimal kembali DP gitu ya, dan balik nama supaya mobil tersebut jelas kepemilikannya gitu. Suami saya menganggap mobil tersebut milik suami, mertua menganggap karena sudah dibayar cicilannya oleh beliau, jadi merasa milik beliau. Tapi nama kendaraan tersebut masih atas nama saya sebagai istri. Jadi itu bagaimana ya Pak Ustadz? Di hadapan legal milik Anda. Bagaimana? Di legal, di hukum negara Indonesia itu milik Anda. Karena nama Anda. Iya, atas nama saya kendaraan Ya, tersebut. tapi dianatan dalam kepada Allah itu milik suami. Cicilannya memang dibayarkan oleh suami gitu. Dari awalnya yang membeli suami atau Anda? Suami. Ya kan suami berarti. Ya. Maka semuanya kewajiban suami. Lalu Kalau suami tidak bayar-bayar, tinggal Anda jualkan ke pihak ketiga tunai, tidak ada yang bisa melarang. Ya. Iya. Kemudian sisanya Anda tutupin cicilannya, sisanya berikan ke suami. Kalau Anda tidak pernah mengeluarkan cicilan. Dalam kasus ini ayah atau mertuanya ingin membeli, Ustaz, Ya bagus. tapi hanya meneruskan cicilan tanpa membayar DP-nya. Iya benar. Jadi hanya meneruskan cicilan ke bank saja gitu tanpa transaksi beli atau kembali DP kepada. Kalau yang jelas kalau tidak balik nama itu milik Anda masih. Di hadapan legal. Anda tinggal sampaikan saja kalau ada kemampuan ya minimal selesaikan dulu dengan bank, dengan pihak leasing. Kalau sudah selesai, saya balik namakan, Anda silahkan mencicil. DP. Saya tidak mau pakai nama saya. Nah, Baik. baik. Dikomunikasikan kembali ya Umu ya dengan suami dan mertua. Nah, cukup jelas insya Allah ya. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Nah, jazakillah khair wa barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali masih dalam bab wasiat bagi Anda yang baru bergabung. Silahkan di line telepon 0218236543. Baik, halo. Nah, sudah masuk, silahkan. Allah, silahkan akhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Iskandar di Jakarta. Abu Iskandar, silahkan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya Pak Ustadz. Ya berpengalaman dari pengalaman hidup saya sebelumnya mungkin orang susah. Nah, setelah saya berkeluarga dan punya anak, alhamdulillah adalah cukup. Nah, kemudian saya berniat ingin memberikan rumah ke anak. Niat awalnya begitu Pak Ustadz. Yang pertama, apakah boleh itu Pak Ustadz? Mana lebih utama, memberikan rumah ke anak sebagai warisan atau hibah, atau kepada amal jariah untuk bekal kita di akhirat kelak Pak Ustadz. Demikian Pak Ustadz. Syukran jazakallahu khair. Allah. Wa jazakallahu khair Abu Iskandar. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Selagi Anda masih hidup, ya, Anda tentu menyiapkan untuk anak Anda dan hari akhirat Anda. Tentu batas minimal yang Anda berikan kepada anak dan istri Anda, batas minimal kebutuhan mereka. Ya, kalau Anda dapat per hari, per bulan umpamanya 100 dinar, cukupkan biaya hidup mereka sebulan ke depan berapa? Umpamanya 50 dinar, kasih 50 dinar. 10 keping uang emas. Nah. Kemudian yang 50 dinar, 30 dinar atau 20 dinar mau Anda
ikutkan dalam wakaf, Baik. ya, untuk Akhirat. masjid kah, untuk wakaf produktif kah, membeli kebun, lalu kebun itu hasilnya adalah untuk kegiatan dakwah, Nah, ya, dan seterusnya banyak ranah untuk Anda bisa berwakaf tadi, ya, atau beli sumur, gali sumur, beli tanah, gali sumur di daerah yang susah air, kemudian siapkan mesinnya, kemudian tangkinya, minta masyarakat beli dengan harga simbolis agar ada maintenance-nya. Karena kalau tidak ada maintenance-nya, khawatir sebulan hancur itu sumur. sahih. Ya, maka beli kalau di luaran per barel atau per jerigen, umpamanya 10.000, di Anda 2.000. Oke. Ini simpan dana ini untuk gaji pengelola dan maintenance. Ya, bukan untuk gaji, untuk upahnya Anda sebagai wakif. Nah, Ini bermanfaat untuk umat. Ya, adapun kalau pendapatan Anda pas-pasan hanya untuk anak saja dan istri, tidak bisa untuk lainnya. Ini lebih baik Anda untuk anak dan istri karena ini kewajiban. Adapun wakaf tidak wajib, hanya sunnah. Seorang muslim tentu melakukan yang wajib sebelum yang sunnah. sahih. Karena itu Nabi SAW mengatakan 1 dinar yang kau infakkan, kau belanjakan untuk dirimu, dan 1 dinar yang engkau infakkan dan belanjakan untuk anak dan istrimu, dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk jalan Allah. Yang paling besarnya adalah yang untuk dirimu, pahalanya di sisi Allah. Kemudian untuk anak istrimu. Ya. Maka kalau dapat hanya pas untuk makan 1 orang, ya untuk Anda aja lah. Ya, kalau nggak mungkin 1 itu berbagi. Umpamanya Anda bekerja dengan gaji imbalan 1 bungkus nasi. Hanya cukup untuk 1 orang makan hidup sehari. Dan mungkin Anda berbagi dengan anak istri. Anda lah yang makan. Kalau anak istri mati, ya Allah yang memberi mereka rezeki. Ya. Kalau ada lebih, ya berbagi dengan anak istri dulu. Kalau ada lebih, baru untuk orang lain. Seperti itu, akhi. Begitu prioritasnya dalam agama Allah Azza wa Jal, sehingga bila orang tidak melakukan hal ini, dia sebetulnya bukan berbuat baik. Ya. Allah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Demikian Abu Iskandar, semoga menjadi pencerahan dan jawaban yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan kembali masih dalam pembahasan wasiat. Silakan di line telepon 021 823 6543. Nah, halo. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Pak Bustan di Solo, Sumatera Barat. Masya Allah. Barakallahu Pak Bustan. fiik, Ustaz. Allah barik, lama dah jumpa Pak Ustaz. Sudah lama dah jumpa ya. Alhamdulillah nyambung sekarang, Ustaz. Allah barik. Begini Ustaz. Kalau ada orang yang dililit utang, Ustaz, kepada rentenir ataupun kepada yang tidak rentenir. Artinya ada utang pada si A, si B, si C, dan D. Akhirnya orang ini tidak sanggup untuk membayar, Ustaz. Lalu dia kabur dari kampungnya, merantau ke negeri lain untuk mencari nafkah keluarganya dan untuk niat membayar hutang-hutangnya kepada masyarakat, Ustaz. Jadi dalam hal ini bagaimana cara bertobatnya dia nanti, Ustaz? Kemudian Sebentar, ini dia berhutang untuk kebutuhan pokok atau gaya hidup? Untuk biaya hidup, Ustaz. Gaya hidup, bukan kebutuhan pokok itu makan, minum. Makan, minum itu ada yang memang minimal, ada yang gaya hidup. Kalau di Sumatera Barat tentu kalau makan samu karambia, ikan, itu biasa.
Tapi kalau dia makannya setiap hari rendang, ini gaya hidup namanya. Dia sama-sama makan, tapi yang satu makan minimal, dia berhutang untuk itu, beli beras, dan biasanya kalau anak waktu kecil cukup satu kelapa diparut, ya dikasih garam sama gula sama nasi, udah makan. Ya, berhutang untuk beli beras, nah itu ya tidak ada masalah. Tapi kalau berhutang untuk beli daging, nah ini dalam Islam pun tidak boleh dia berhutang. Dan kalaupun dia berhutang, tidak boleh ditutupi dari zakat. Pertanyaannya tadi, bagaimana dia membayar? Pak Bustan? Pak Bustan. Ya, rupanya bukan untuk kebutuhan pokok, Ustaz. Kebutuhan sekunder berhutang ini. Ya. Jadi sehingga tidak terbayar lagi karena berhutang kepada rentenir A tidak terbayar, bunganya berbunga utangnya kepada orang lain, hanya bunga aja yang terbayar, Ustaz. Akhirnya ini meledak utangnya, tidak mampu lagi, takut diketahui orang kabur pergi merantau, Ustaz. Jadi cara bertobatnya nanti bagaimana, Ustaz? Kemudian solusinya, apakah solusi baginya untuk lari sementara dari kampung untuk mencari nafkah hidup ke depan karena sudah bangkrut, Ustaz? Ya, dia pokok hutang wajib dia bayar, walau ke rentenir, walau kemana-mana. Berapa yang dia terima, umpamanya dia terima 100.000 dengan bunganya 150. Yang 100.000 wajib dia bayar, 50 tidak. Kalau dia tidak bayar di dunia, di akhirat pasti dia bayar. Adapun orang yang berhutang untuk kebutuhan primer tadi, kita katakan murni beli beras, di rumah sudah tidak ada beras, tidak ada aset pakaian yang bisa dijual untuk beli beras, tidak ada, ya, sehingga dia berhutang. Ini adallahu an, Allah yang akan bayarkan. Adapun orang berhutang untuk gaya hidup, ini Allah akan biarkan dia. Ya, berbeda dengan orang yang berhutang untuk kebutuhan pokok, dan bahkan dia boleh datang ke lembaga amil zakat atau kepada orang kaya ya untuk mengambil hak zakatnya, membayarkan hutangnya tadi. Cukup jelas ya Pak Ustaz. Dan ini nasihat kepada kaum muslimin. Ya, jangan buka pintu hutang. Bagaimana Ustaz solusinya, sebaik-baiknya orang kaya itu bagaimana Ustaz solusinya? Solusinya kepada masyarakat yang tahu bahwa ini adalah gaya hidup, dia berhutang untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, jangan dipinjamkan. Ya. Tapi kalau ke pihak yang memang ingin mencari memperkaya diri dengan riba, dia akan cari orang-orang seperti ini. Ya. Maka harusnya dia yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla untuk tidak terjebak dengan ketamakan para rentenir yang memperkaya diri dengan menghisap darah-darah para orang-orang yang seperti ini. Ya. Adapun secara utangnya, apakah solusinya cukup dengan istighfar, Ustaz? Kalau dia terbayar? Tidak terbayar sudah saya jelaskan tadi Pak Ustaz ya. Sampai di akhirat tetap dia akan bayar hutangnya. Maka himbauan kepada kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa jangan gampang-gampang buka hutang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalau beliau berisyarat saja para sahabat akan menyerahkan hartanya kepada beliau, karena para sahabatnya lebih mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada diri mereka dan daripada harta mereka. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah berhutang kecuali 2 kali untuk kepentingan yang sangat primer, yaitu beliau berhutang membeli unta untuk perang. Ya, dibeli dengan tidak tunai, dibayar dengan unta zakat. 1 dibeli, dibayar 2. Kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam pernah hutang gandum, pun ada jaminan baju besinya.
Kalau di rumah tidak ada jaminan lagi, rumah pun hanya hak guna menempati saja, jangan berhutang. Kalau berhutang sampaikan, saya nggak punya harta apa-apa. Ya, kalau kamu tidak saya beban, tidak apa-apa. Ya, atau datang ke lembaga amil zakat, baik yang di bawah negara, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, itu ada di setiap desa, di setiap kelurahan, setiap kecamatan. Datang ke sana, ada hak Anda di situ. Ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair, cukup jelas Pak Bustan ya yang ada di Solok. Semoga menjadi pencerahan, jawaban bermanfaat, barakallahu fiik. Baik, masih kami terima pertanyaan via telepon sebelum kami angkat dari chat WhatsApp di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Aryani di Majalengka. Baik, Ibu Aryani silakan. Izin bertanya Ustadz, nenek kami meninggal di tahun 2025, 1 bulan yang lalu. Terus ibu meninggal di tahun 2019, Ustadz. Nenek mempunyai anak 6 orang, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Tapi ibu saya udah meninggal. Pertanyaan saya, Ustadz, apakah kami cucu nenek ini dapat harta dari nenek yang sudah meninggal, Ustadz? Ya, dalam waris tidak dapat, karena masih ada anak laki-laki, anak perempuan nenek yang hidup, dan Anda adalah generasi ketiga, terhalangi oleh generasi kedua. Ya, kalau semuanya sudah wafat anak nenek, Anda pun tidak dapat, karena Anda dari jalur ibu itu perempuan. Ya, yang dapat jalur cucu dari anak laki-laki, itu yang dapat. Tapi kalau para ahli waris memberikan hadiah, terima. Tapi itu bukan harta hak waris yang wajib mereka serahkan kepada ahli waris. Allah mengatakan, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama farzuquhum. Bila hadir dalam pembagian waris itu anak yatim, kerabat-kerabat, maka berikanlah mereka. Alhamdulillah. Demikian Ibu Mariani ya, di Majalengka, cukup jelas. Ini tidak dapat ya, Ustadz. Yang waris tidak. Oh iya. Terima kasih, Ustadz. Alhamdulillah. Baik, jazakillah khair, barakallahu fiik. Masih kami terima via telepon, silahkan di 0218236543. Dan yang baru bergabung dalam bab wasiat, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Dan Umu Husyan di Bandung, Ustaz. Silahkan pertanyaannya. Iya. Dengan Umu Husyan di Bandung, Ustaz. Nah, silakan Umu Hisham, langsung pertanyaannya. Jadi begini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, Ana tuh dengan suami itu membeli tanah kepada saudara dengan mencicil. Kemudian? Nah, kemudian yang pihak penjualnya ke saudara ini tuh menyatakan kepada kami itu kalau sudah masuk 50% dibalik nama saja kepada kami gitu, kepada saya ke suami gitu. Itu bagaimana ya Ustaz? Boleh. Boleh hukumnya, Mu. Ya. Walaupun posisinya kan masih 50% lagi. Tidak bayar pun kalau dia suruh balik nama juga boleh. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Baik. Cukup jelas ya, Mu ya? Ya, baik cukup. Alhamdulillah. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena sudah akad jual beli ya, Ustaz ya? Iya, dengan akad itu otomatis harta milik pembeli. Nah, Masya Allah. Milik penjual tinggal adalah piutang. Nah. Kalau dia dengan orang dekat, tadi kan dia jual ke adiknya, nah, saudaranya, dia nggak perlu butuh jaminan karena dia tahu adiknya
orangnya amanah, Sahih. keluarganya amanah, jujur, ya, tak perlu jaminan. Tapi kalau dia ragu karena adiknya mungkin amanah, tapi istrinya dan segala macam nggak tahu dia, boleh dia katakan balik nama nanti setelah lunas, atau difidusiakan, bawa ke notaris, jadikan itu sebagai barang jaminan. Masya Allah. Nah. Ya, yang fungsinya bila tidak ada pembayaran maka tanah dieksekusi dan penjual pertama mengambil haknya dia, sisa piutang. Kalau ada kelebihan dia kembalikan kepada saudaranya yang membeli tadi. Masya Allah. Nah, alhamdulillah cukup jelas ya yang ada di Bandung. Muhisam barakallahu fik. Kami angkat pertanyaan saja via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, apakah seorang bapak yang memiliki 2 istri, istri pertama mempunyai anak, sedangkan istri kedua tidak mempunyai anak. Ketika si bapak atau suami ini meninggal, apakah istri yang tidak mempunyai anak dapat bagian dari harta yang ditinggalkan, Ustaz? Iyalah, kan statusnya istri. Nah. Hak istri mau 2, 1, 4, 1/8 kalau ada anak. Suaminya yang ada anak. Nah. Dia dengan istri pertama ada anak, umpamanya 1 orang. Nah. Meninggal istri pertama, nikah dengan langsung 4 istri. Dari 4 istri nggak punya anak. Ya. Tetap hak istri-istrinya ini 1/8 dibagi 4. Ya, walaupun bukan dari istri yang hidup anaknya, Ustaz ya. Ya, sahih. Alhamdulillah. Cukup jelas, Ustaz. Demikian, alhamdulillah, barakallahu fik. Semoga menjadi pencerahan. Yang bertanya barakallahu fik. Kami akan selanjutnya pertanyaan dari chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bekasi, Ustaz. Saya dan kakak punya rumah. Saat ini saya tinggalin. Rumah saya jual untuk membayarkan hutang adik laki-laki saya. Sisa uang tidak cukup untuk membeli rumah. Bolehkah saya simpan untuk pegangan saya ke depannya dan disedekahkan ke masjid yang membutuhkan dana? Mohon nasihatnya, Ustaz. Saya dan kakak membeli rumah. Ya, saya dan kakak saya punya rumah. Saya dan kakak saya punya rumah, saya tinggalin. Rumahnya saya jual. Saya dan kakak punya rumah. Maksudnya apa? Beli berdua, berapa persen masing-masing? Ya, kepemilikannya milik siapa, Ustaz ya? Belum jelas di sini ya. Jadi saya dan kakak punya rumah, saya punya rumah sendiri, kakak saya punya rumah sendiri. Masya Allah. Tapi kalau saya dan kakak beli rumah berdua. Ya, kalau berserikat, Ustaz, dua-duanya nanam saham di rumah tersebut. Kalau dia ingin jualkan, hanya yang boleh dia jualkan sahamnya dia. Oke, Masya Allah. Tentu dalam hal ini harus ke kakak dia jual. Nah, pada pembahasan yang sebelumnya saja. Musyarakah. Tidak boleh dijual ke pihak ketiga saja. Nanti ada syuf'ah. Nah, dari kakak. Saya. Kecuali kakak bilang, juallah saudara yang lain, jangan ke orang lain. Tidak enak saya memiliki rumah berdua dengan orang lain. Ya. Kecuali kakak menghalangi, itu ya dia berhak jual ke siapa saja. Nah, cukup jelas, insyaallah. Demikian yang bertanya, barakallahu fik, jazakallahu khair. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya memberikan utang emas kepada Om. Dia sempat melunasi sebagian emas dan sebagiannya belum. Dan dia memohon melunasi emas itu dengan tanahnya yang ukurannya sudah kita sepakati, Ustaz. Tanah itu kita tidak mengetahui letaknya di mana. Yang mengetahui letak tanah itu orang tua saya dan saudara-saudara di kampung. Dan surat-suratnya tidak ada. Karena itu masih tanah warisan almarhum kakek saya. Apakah jual beli tanah tersebut sah, Ustaz? Dan apakah masuk ke riba? Bukan riba, ini gharar, nggak jelas. Saya. Apalagi tanah yang di Indonesia sangat gampang dibuatkan sertifikat bodong. Surat-surat bodong. Maka yakini dulu tanahnya, baru sepakatin.
Jazakallah khair. Demikian, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik ya akhi. Pertanyaan selanjutnya masih pesan chat WhatsApp dari hamba Allah di Bogor. Saya bekerja di perumahan di daerah Bogor, Ustaz. Bekerja sebagai tenaga harian kantor dan bekerja sebagai tenaga kebersihan di tempat ana. Ketika ada orang yang mau membeli rumah, bila pembeli rumah sudah setuju, maka pembeli akan membayarnya dengan mencicil melalui bank konvensional dan tentunya ada bunga KPR. Pertanyaannya Ustaz, halalkah gaji saya yang bekerja sebagai petugas kebersihan di kantor tersebut? Halal. Alhamdulillah. Demikian akhi, barakallahu fik ya, halal dan semoga Allah berkahi dan memudahkan. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari hamba Allah di Bogor, saya dahulu cerai sama suami, kemudian dikasih uang untuk beli tanah. Terus tanah saya diambil sama orang tua, dan orang tua di atas namakan saudara saya, Ustaz. Bagaimanakah status hukum tanah itu, Ustaz? Apakah tetap milik saya atau milik orang tua yang diambil dan dipindah namakan? Orang tua ke ayah kalau mengambil harta anaknya untuk kebutuhan dia boleh. Tapi bila dipindahkan kepada anak yang lain atau kepada orang lain, kepada istrinya atau siapapun, maka ini haram. Masya Allah. Ini kezaliman dari si ayah. Semoga Allah merahmati dan memberikan hidayah kepada ayah anda dan ayah-ayah kaum muslimin. Alhamdulillah, jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Wasiat atau ada seorang yang berwasiat untuk mengkafil, merawat dan kemudian menjaga anak-anaknya saat di mana masih dalam pengasuhan dan dalam pendidikan sekolah dasar. Bolehkah saya mengambil sebagian daripada pengurusan dari dana yang dititipkan kepada saya untuk memenuhi kebutuhan saya, dan berapakah batas minimalnya seorang yang diberikan wakalah atau wakil untuk mengurusi anak yatim? Mohon nasihatnya, Ustaz. InsyaAllah pertemuan pekan depan kita jelaskan secara rinci. Tapi sebagai jawaban, ya, Allah mengatakan wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa yang menjadi wasi, penerima wasiat untuk mendidik anak-anak, kafalahinya anak yatim, dan dia dalam kondisi berkecukupan harta, ada harta untuk biaya hidupnya, maka Allah melarang dia untuk mengambil dari harta anak yatim itu. Tapi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi karena dia mengelola harta anak yatim dan melihara anak yatim tadi, sehingga dia tidak bisa punya waktu untuk bekerja di luar, dia boleh mengambil sebesar apa. Ibn Qudamah tadi mazhab Hambali menyatakan bil ma'ruf di sini yang lebih kecil daripada upah minimal dengan kebutuhan pokok. Untuk kebutuhan pokok hariannya, ya, makan, ya, sudah minimal. Itu sebulan umpamanya 4 juta. Dia dan wali yatim ini dan anak-anaknya dia yang dinafkahi 4 juta umpamanya. UMR umpamanya 5 juta. Dia hanya boleh ambil 4 juta. Ya, Masya Allah. Kalau kebutuhannya 4 juta, UMR 3 juta setengah, dia hanya boleh ngambil 3 juta setengah UMR yang paling kecil. Ya. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair. Demikian akhi yang bertanya, barakallahu fik, semoga menjadi pencerahan. Dan secara rincian kita akan bahas nanti di pertemuan selanjutnya, ya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kebetulan mendapatkan hibah penelitian. Salah satu syarat dana hibah tidak boleh untuk honor peneliti. Tetapi saat proses penelitian terdapat kontribusi pemikiran, waktu, tenaga yang besar dari peneliti. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Dan apakah saya khawatir menjadi haram ketika dana tersebut
dialihkan ke biaya yang lain yang seolah bagian daripada penelitian. Mohon nasihatnya. Wallahu a'lam. Kalau itu merupakan persyaratan dari hibah penelitian dan Anda akan terganggu waktu Anda sebagai peneliti dan Anda tidak boleh menerima honor dari itu, jangan terima penelitiannya. Cari hibah penelitian yang ada honor untuk penelitinya. Kalau tidak ada, ya jangan meneliti. Kenapa Anda paksakan diri Anda melakukan sesuatu, kemudian Anda langgar syarat dan ketentuannya yang berakibat kepada Anda memakan harta yang haram. Ya. Billahi taufiq. Alhamdulillah, jazakallah khair, barakallah fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Asal mohon nasihatnya berkaitan dengan kemampuan dalam usaha yang belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Tahun lalu kami mendapatkan dana zakat dan sudah sampai 1 haul. Untuk tahun kedua ini kami juga atau anak secara pribadi belum bisa menutupi kebutuhan keluarga, ingin kembali mengajukan dana zakat ke lembaga amil, akan tapi ada rasa malu, Ustaz. Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Bila Anda sudah maksimal bekerja berikhtiar dan Allah memang sempitkan rezeki Anda, memang berarti rezeki Anda ada pada zakat itu. Anda mengambil hak Anda. Apa yang harus dimalukan untuk mengambil hak? Wabillahi taufiq. Insyaallah. Nah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya meminjam dengan bentuk logam mulia sebesar 10 gram. Pertanyaannya, Ustaz, apakah boleh pada saat pengembaliannya dengan nilai nominal uang? Bagaimanakah teknisnya? Mohon arahannya, jazakallah khair. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, boleh dengan uang dengan syarat pada hari tersebut kursnya. Dia pinjam umpamanya di awal Ramadan 2 tahun yang lalu. Nah, itu kursnya 1.200.000 umpamanya. Nah, sekarang dia mau bayar 10 emas dan itu dengan kurs sekarang 1.900.000, harus bayar 18 juta umpamanya. Itu pertama. Yang kedua, harus tunai. Tidak boleh, karena terjadi tukar emas dengan uang. Dia harusnya membayar kewajibannya membayar emas, sekarang tukar dengan uang. Tukar menukar uang dengan emas harus tunai. Maka syaratnya dia harus bayar cash 18 juta tadi. Kecuali dia menyicil dulu. Saya ada uang hanya untuk 5 gram, saya bayar sekali 5 gram. Ya, sesuaikan dengan kurs hari ini dibayar tunai, baik dengan transfer ataupun uang tunai. Untuk 5 gram nanti kapan Anda mau bayar lagi? Mungkin naik, dia mungkin turun. Umumnya sih naik. Yang turun rupiah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Demikian akhi, barakallahu fiik. Semoga menjadi pencerahan dan kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya berkaitan dengan asnaf fisabilillah. Apakah pembangunan sarana olahraga termasuk sarana pendidikan yang diperbolehkan untuk diberikan dari dana zakat dengan asumsi masuk ke dalam bagian asnaf fisabilillah? Mohon nasihatnya. Asnaf fisabilillah, sepakat para ulama, adalah untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, perang. Ya, akan tetapi perang di jalan Allah, bagian dari perang di jalan Allah adalah mengajarkan ilmu, baik ilmu Islam maupun ilmu-ilmu lain yang berguna untuk Islam. Ya, maka kalau untuk membuka umpamanya pendidikan yang memang mengajarkan ilmu syariat Islam, mengajarkan Quran dan Sunnah, ya,
boleh dibiayai dari itu. Karena Islam sebagaimana diperjuangkan dengan perang, dipertahankan dengan perang, juga dipertahankan dengan ilmu syar'i, diperluaskan dengan ilmu syar'i. Begitu juga ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nah, maka bisa masuk dalam hal ini. Tapi tentu dibatasi ilmu dunia yang bermanfaat itu. Ada yang haram ilmu dunia itu, ada yang mubah dan berguna, ada yang sama sekali mubah tapi tidak berguna. Nah, ya, wallahu a'lam. Terkait dengan kasus di mana pengajuan dana zakat dari asnaf fisabilillah untuk sarana pendidikan berupa lapangan olahraga dan yang semisalnya, apakah diperbolehkan, Ustaz? Lapangan olahraga, kalau lapangan berkuda yang Anda maksud, jihad fisabilillah, itu boleh. Tapi kalau lapangan main bola, futsal, ya, emang kalau jadi jago futsal dan maksud lapangan bola, jadi jihad perangnya jadi bagus, ya enggak lah. Baik. Nah, cukup jelas, barakallahu fiik. Demikian akhi, semoga menjadi pencerahan dan ada beberapa penjelasan terkait dengan asnaf fisabilillah yang tadi Ustaz sampaikan, barakallahu fiikum. Baik, kita berikan kesempatan selanjutnya pertanyaan via telepon, masih di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali bagi yang baru bergabung dalam bab wasiat. Baik, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dari Umu Sadil Pekanbaru. Pekanbaru, masya Allah. Silakan Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Ustaz mau nanya tentang surat wasiat itu, Ustaz. Kalau kita kan punya harta ini, Ustaz, harta kita ini kan dari alhamdulillah dari warisan orang tua. Jadi saya kembangkan kan, Ustaz. Jadi kan ada harta, ada aset gitu. Jadi kalau saya buat surat wasiat nanti itu apakah ada persetujuan suami, Ustaz? Enggak, harta Anda enggak perlu persetujuan suami. Itu kita harus ke notaris atau tidak? Kemarin saya materinya enggak dengar juga, Pak Ustaz. Jadi apakah ke notaris kita buat surat wasiat, Ustaz? Boleh ke notaris, boleh Anda tulis sendiri di atas materai. Kalau tulis sendiri, gitu. Oh ya, Ustaz. Jadi tidak, kalau ke notaris harus bertujuan juga, enggak? Enggak. Oh, enggak. Tapi kalau ke notaris Anda bayar uang. Lalu yang kedua boleh, Ustaz? Silakan Umu. Ini kalau kita kan mau beli rumah, tanah dan rumah itu, Ustaz. Jadi surat sertifikat orang itu tuh masih harus diroya dulu di BPN, Pak Ustaz. Harus diroya BPN, lalu di surat sekarang tuh sertifikat kan harus elektronik. Jadi kan lama pengurusannya, Ustaz. Sementara itu mereka minta DP dulu, boleh kita bayar, Ustaz? Nah, kalau Anda yakin orangnya amanah, tidak ada masalah. Karena berarti surat rumahnya masih tergadai di BTN itu. Iya, sertifikat itu di situ belum diroyah oleh BPN. Lalu langsung dengan sertifikat elektronik. Jadi kan lama pengurusan, jadi mereka minta DP gitu. Boleh kita bayar DP-nya, kan gitu maksudnya kan, Ustaz? Iya, pertanyaan saya jawab tadi, orangnya Anda yakin jujur, amanah? Oh gitu. Kalau Anda yakin jujur, amanah, Anda bayar lunas juga nggak ada masalah. Walaupun suratnya belum ada di tangan kita kan, Pak Ustaz? Boleh ya? Nah, cukup jelas tadi Umu ya. Iya. Apakah benar-benar amanah atau tidak? Itu mungkin bisa dilihat kembali. Iya, syukur. Syukur, Ustaz. Jazakallah khair. Wa jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah terjawab. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Sebagai ikhtitam kesimpulan kajian, silakan Ustaz. Ya, akhwati fillah. Kita memang meyakini Allah yang akan menjadi wali, yang akan menolong, mengurus
siapapun yang kita tinggalkan, anak, istri, dan siapapun. Tapi berikhtiar dengan mewasiatkan kepada orang-orang yang Anda kenal profesional dan adil dan soleh. Ini bagian dari ikhtiar agar orang-orang yang Anda cintai selalu taat kepada Allah dan tidak terzalimi setelah Anda dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Allahu li taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khairah kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullah taala. Di kesempatan pagi ini beliau sudah meluangkan waktu dan pembahasan dalam bab wasiat. Alhamdulillah sudah ada beberapa poin berkaitan dengan ketentuan penerima wasiat, dan kita akan sambung kembali dalam ketentuan wasiat yang lain sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan, mohon maaf, dan semoga bisa kita sampaikan kembali dan ajukan kembali silakan pada pembahasan muamalah berikutnya. Demikian kajian pagi ini dalam pembahasan Syarah Umdatul Fiqih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja